Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmata wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Baik, kita awali doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su' dakhalan bainakum fatazilla qadamun thubutiha wa tadhuqus su' wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah. Sadattum an sabilillah walakum azabun azim. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila innama indallahi huwa khairul lakum
إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Baik, sampai ayat 97. Mazala siyaqu fi tarbiyatil mu'minina ahlil Qur'an alladhi huwa tibyanu kulli syai' wa hudan wa rahmah wa bushra lil muslimin. Pembahasan kelompok ayat ini masih tentang tarbiyah, pendidikan Allah terhadap orang-orang mukmin, yakni ahli Quran, yaitu orang-orang pemilik Al-Quran atau yang berhak untuk dimuliakan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah tibyanu kulli syai', penjelasan bagi segala sesuatu. Al-Quran juga adalah petunjuk, Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran juga adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beragama Islam, yang muslim, yang memang menunjukkan ketundukan dalam hidupnya kepada Allah. Itulah artinya muslim, ya. Muslim itu kan tunduk artinya.
Maka Allah Ta'ala pun berfirman, wala tattakhidhu, dan janganlah kalian menjadikan aimanakum, sumpah kalian. Nah, secara khusus di sini aiman, ya, sumpah. Jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian dakhalam bainakum, sebagai alat penipu di antara kalian. Waduh. Li ajlil ifsad wal khadi'ah. Yani maknanya, jangan sampai kalian menjadikan sumpah itu hanya untuk tujuan ingin menipu dan berbuat kerusakan. Yakni litatawassalu bil aimani ila ghardin dunyawiyyin safilin. Maknanya adalah, jangan sampai kamu menjadikan sumpahmu itu, janji-janjimu itu hanya untuk mengelabui di antara kalian, agar kalian begitu dengan sumpah itu bisa memperoleh tujuan duniawi yang rendah, gitu ya. Jangan asal janji sumpah demi Allah. Misalnya, saya berjanji kalau saya terpilih, waduh, akan bla 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 bla, banyak banget janjinya. Tuh. Padahal untuk mengelabui saja, supaya terbuai mereka dengan janji itu, dan dia melenggang begitu, mendapatkan jabatan itu. Waduh, berat sekali dosanya itu. Siapa orang yang Allah berikan dia kepemimpinan, itu kata Nabi kan begitu, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyat yang dipimpinnya, maka Allah haramkan dia masuk surga. Berat Pak ya, jangan berani-berani dah ya, kalau nggak punya kemampuan untuk memenuhi janji. Ya, tapi ini bukan hanya soal kepemimpinan kan, sumpah-sumpah ini, tetapi juga dalam hal lainnya. Tidak boleh seorang muslim itu memanfaatkan sumpah hanya untuk mengelabui orang lain, termasuk berarti dalam kasus kesaksian, dalam kasus-kasus peradilan, ya, di pengadilan begitu, di hadapan hakim, berani bersumpah padahal yang disampaikannya bohong. Berat itu ya, karena seorang hakim dia hanya akan memutuskan berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, berdasarkan pengakuan, gitu. Jadi kalau bukti tidak ada, saksi tidak ada, pengakuan dibantah, dan dia berani bersumpah bahwa itu tidak benar, itu yang diterima. Kenapa? Sumpah udah di atas segalanya. Ya, makanya dalam kasus ila, nah kalau dalam kasus kehidupan suami istri itu ada namanya kasus ila. Apa itu? Pernah dengar? Ila bukan nama orang ya, kasus
kasus ila itu. Bismillah. Jadi, aduh, baru mateng kopinya ya, Masya Allah. Ila tuh begini, Bu. Seorang suami menuduh istrinya berzina. Gitu. Ini berat. Dan tuduhan itu memang bukan tanpa alasan. Memang si suami mengetahui kejadiannya. Ya, misalnya dalam kasus yang sebenarnya begitu, walaupun apalagi kalau enggak mah, kalau semata-mata menuduh lebih berat lagi. Ini kalau seandainya si suami ini menyaksikan dengan mata kepalanya ternyata istrinya melakukan hubungan dengan orang lain. Nah, maka si suami mengadukan istrinya supaya dituntut tentunya karena dia dianggap sudah berzina. Nah, bisa diterima nggak pengaduan suaminya itu? Apa syaratnya? Menghadirkan berapa orang? 4 orang laki-laki yang keempat-empatnya melihat dengan mata kepala. Susah kan? Ayo, gimana itu? Lah yang tahu suaminya. Nah. Video sekarang udah nggak bisa dijadikan alat bukti, apalagi sudah ada AI deh, udah bisa rekayasa itu. Itu yang lagi heboh tuh, yang Jokowi ngomong Mandarin ternyata hasil editan itu. Iya. Mau dibikin pakai bahasa Arab juga bisa itu. Dan gerakan mulutnya sama gitu. Luar biasa itu teknologi, Pak. Ya. Luar biasa. Nah, jadi harus ada 4 orang laki-laki yang bersaksi, semuanya menyaksikan itu. Nah, maka kalau si suami ini terus bersikukuh begitu menyampaikan tuduhannya, ketika ia tidak bisa menghadirkan saksi, maka bersumpah di depan hakim. Nah, gitu. Demi Allah, saya bersumpah bahwa istri saya itu telah melakukan zina. Demi Allah, 3 kali itu diulang. Keempat kalinya, keempat atau kelima tuh, coba nanti di Al-Qur'annya itu dia mengatakan, demi Allah saya bersaksi bahwa apa yang saya katakan itu benar, dan jika saya berbohong saya siap mendapatkan laknat dari Allah. Gitu. Nah, itu namanya. Terus gimana kalau si istri tidak membantah? Ya sudah, berarti hukuman dijatuhkan padanya. Tapi kalau istrinya menolak, tidak, nggak benar itu suami saya, berani sumpah, sumpah juga dia. Demi Allah, saya, apa yang dikatakan suami saya itu tidak benar. Diulang tuh sampai 4 kali, kalau tidak salah ya. Nanti bisa dicek lagi di Quran tuh ada tuh ayatnya, saya lupa suratnya. Yang terakhir sama, dia mengatakan, jika apa yang saya katakan ini tidak benar, kalau saya berbohong,
saya siap mendapatkan laknat dari Allah. Lah, gimana dong? Suaminya sumpah, istrinya sumpah. Nah, akhirnya maka keputusan hakim memutuskan saat itu juga cerai keduanya. Udah. Tidak ada lagi hubungan suami istri, dan siapa yang salah di antara keduanya nanti akan terbukti. Kan nggak mungkin benar dua-duanya. Tuh, kenapa? Ya sudah, biarkan Allah itu yang akan menentukan nanti. Karena sudah sumpah dia. Siap mendapatkan laknat dari Allah. Gitu. Ya. Ya. Kalau yang menuduh zinanya suami si istri gitu. Nah, kalau yang berzinahnya itu ternyata si suaminya, ya pada dasarnya sih tuduhan zina itu tetap berarti harus bisa menghadirkan saksi. Tapi terutama kenapa perempuan? Ya, karena ya lebih terjaga kalau perempuan yang punya suami, maka lebih terjaga. Nah, kalau suami gimana? Ya, kira-kira gimana Pak? Begini, sebetulnya kasus itu sampai ke hadapan hakim itu kalau ada pengaduan atau ada pengakuan. Ya, untuk pengaduan harus bisa menghadirkan saksi kan, atau pengakuan dari si pelakunya gitu. Nah, kalau tidak ada, ya maka dikembalikan. Maksudnya ya kalaupun dia betul-betul melakukan itu, diminta untuk bertobat. Ya, jadi nggak sembarangan memutuskan, karena kalau sudah berkeluarga kan hukumannya rajam, dilempari batu sampai mati gitu, sampai mati, bukan setengah mati ya. Sampai mati, batunya sekepalan tangan. Nah, maka kalau anjuran agama sebetulnya ketika terjadi kasus begitu, dan umumnya biasanya yang mengetahui juga cuma pasangannya. Suami yang berselingkuh cuma istrinya yang tahu, atau istri yang selingkuh cuma suaminya yang tahu. Nah, tidak perlu sampai dibawa ke pengadilan. Itu selesaikan saja secara kekeluargaan. Terus dirajam sendiri, jangan, nggak boleh, nggak bisa. Ya, kalau yang berhak untuk merajam hanya yang berwenang. Nah, terus gimana dong? Terserah suami. Kalau istri yang melakukan nih, masih tetap mau dianggap istrinya karena alasan misalnya anak atau alasan lainnya, silakan, tapi minta istrinya untuk tobat yang sebenarnya, jangan mengulang lagi perbuatan itu. Karena kan nggak ada ceritanya kalau istri mah poliandri. Kalaupun misalnya begitu ya, ya tetap dengan suaminya dong. Masa jadi dua suaminya? Minta tobat, atau ya suaminya memutuskan cerai aja udah. Untuk apa saya pertahankan perempuan kayak begitu? Nah, ya udah. Terus urusan dia tobat, makanya itu apakah tobatnya diterima atau tidak tergantung ya, dia betul-betul menyesal atau tidak, dan memperbaiki diri setelah itu atau tidak. Nah, dengan menjalani hukuman pun tetap diminta tobat dulu, supaya di akhirat nanti dia nggak dihukum lagi. Nah, kalau suami yang berbuat, kan solusinya tidak harus cerai.
Kalau ternyata ketahuan misalnya, ya, kenapa? Karena kalau suami masih ada celah, ya itu dia. Ya, tapi jangan pakai jalan itu biar disetujui, ya. Oh, ya mendingan ngomong yang jujur, ya Pak. Kalau berani, kalau berani, jangan dengan jalan itu kayak anak muda yang nggak disetujui sama orang tuanya, begitu. Akhirnya dihamili dulu anaknya kan. Dan ujung-ujungnya kan orang tuanya nggak mau menanggung rasa malu, dipaksa nikah. Udah jelas-jelas anaknya nggak bener, bejat begitu, dipaksa menikahi anaknya. Coba, kan nggak masuk akal. Ya harusnya jangan sama dia, orang jelas bejat itu akhlaknya. Kalau memang sengaja begitu, ya, untuk disetujui. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi intinya sumpah-sumpah apa saja, perjanjian dalam bentuk apapun tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan apa? Tujuan apa? Mengelabui orang lain karena untuk kepentingan dunia. Termasuk dalam jual beli. Jangan pakai sumpah-sumpahan. Itu, yang jujur aja. Ya, yang jujur aja. Wallahi Pak, ini modalnya aja saya misalnya begitu. Pakai sumpah-sumpah segala. Sumpah demi Allah. Belum dapat. Nggak usah sumpah-sumpahan. Berat Pak, sumpah itu. Karena kalau orang bersumpah itu kan berarti resikonya apa? Kalau dia bohong, siap untuk dilaknat. Berat itu, ya. Kemudian fatazilla qadamun ba'da thubutiha, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya. Wa tazuqu su'a bima sadattum an sabilillah, dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagi kamu azab yang besar. Walakum azabun azim. Bi an yaqa ahadukum fi kabiratin min hadzal naw. Itu yahlifu billahi biqasdil khida wat tadlil. Nah, ini dalam hal ini ditujukan kepada orang-orang yang sengaja bersumpah dengan tujuan untuk menipu dan menyesatkan orang lain. Ya, menyesatkan orang lain. Gitu, demi Allah tuh saya bersumpah Muhammad itu nggak benar, Quran itu cuma itu misalnya begitu, ya. Maka kalian akan merasakan keburukan di dunia karena kalian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalilan, wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa harga yang murah itu? Kepentingan duniawi. Ya, maksudnya apa menjual janji dengan Allah itu? Iya, berjanji dengan mengatasnamakan Allah tetapi tidak ditepati, ya. Jangan memperjualbelikan tuh janji, perjanjian dengan Allah itu hanya untuk harga yang sedikit. Jadi kepentingan dunia sebesar apapun itu sedikit nilainya.
Kalau dengan janjinya itu, misalnya dia mendapatkan jabatan 5 tahun dan bisa memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya, semua itu qalil, sedikit. Kenapa? Tidak abadi, akan habis dan ditinggalkan semuanya. Gitu. Nah, jadi kepentingan dunia, keuntungan dunia itu seberapa besar dan banyak pun itu hakikatnya sedikit. Ya. 1 miliar, 1 triliun sedikit, Pak. Ya, kenapa? Akan habis. Ya, akan habis. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Innama indallahi huwa khairul lakum. Pasti ya. Apa yang ada di sisi Allah itu pasti lebih baik. Dan apa yang ada di sisi kalian itu akan habis nanti. Ma indakum yanfad ya. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Maksudnya apa yang ada di sisi Allah dengan melakukan ketaatan, menepati janji itu lebih baik daripada keuntungan duniawi yang kalian dapatkan dengan berbohong dan mengingkari janji itu. Begitu maksudnya. Seberapapun kalian dapatkan itu keuntungan dunia, tidak lebih baik dibandingkan pahala yang ada di sisi Allah kalau kamu mau menepati janji itu. Nah, maka seorang mukmin yang bersumpah, yang berjanji, apalagi menggunakan nama Allah, dia tidak akan sembarangan begitu dengan ucapan janjinya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat nanti. Berat bagi seorang mukmin, ya. Gitu, nggak akan sembarangan. Aduh, itulah makanya perlu memilih yang memang kriterianya punya keimanan yang kuat gitu ya, supaya besar rasa takutnya kepada Allah. Kenapa pejabat banyak yang korupsi itu memang nggak ada takutnya dengan Allah. Jadi krisisnya memang iman itu. Wallahu a'lam mereka itu ya. Kalau yang muslim misalnya suka sholat apa enggak sih itu? Ya, kalaupun sholat apa iya benar sholatnya itu perlu dipertanyakan itu. Selemah-lemahnya iman, kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah, nggak akan berani melakukan ya sesuatu apalagi dengan memanfaatkan sumpah janji demi Allah. Berat, Pak. Galau pasti hatinya itu kalau orang beriman mah ya. Kayaknya kata Nabi itu kata beliau bahwa albirru husnul khuluq. Nah, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, sedangkan dosa adalah mahaka fi sadrik, sesuatu yang ada keraguan di hatimu dan kamu tidak mau orang lain mengetahui itu. Jadi artinya hati nurani manusia sebetulnya sudah bisa mendeteksi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak, hatinya nggak akan tenang. Cuma ada yang mengikuti hati nuraninya, ada yang mengikuti nafsunya. Nggak didengar suara hatinya itu kalau sudah nafsu. Apalagi kanan kirinya teman-temannya setan semua gitu. Ya susah
Iya kan? Setan bisa dari jenis manusia kan? Ya nggak Bang? Iya, minal jinnati wan nas tuh. Yang bisa jadi setan itu dari jin dan manusia. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, maka jangan apa? Berarti jangan tertarik dengan segala kemewahan dunia ini sehingga kita rela mengorbankan kepentingan akhirat untuk mengejar itu. Ya. Memangnya bisa membuat hidup abadi kan tidak? Ya, ya tapi orang yang cinta dunia kan begitu mentalnya. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu akan membuat dia kekal, akan hidup selamanya. Nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Pasti akan dia tinggalkan semuanya itu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisi kalian itu akan lenyap, akan habis. Yanfad itu baik itu harta ataupun kesenangan dunia lainnya. Yanfad ayyafna, akan fana, akan hancur, akan tiada. Ya, wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Ya, la nafada lahu fazkuru hadza wa la tabi'ul ghali birrakhis. Itu maka ingatlah apa yang disampaikan ini, jangan kalian mau menjual sesuatu yang mahal, yang berharga ditukar dengan sesuatu yang murah. Jangan menukar sesuatu yang abadi demi mengejar sesuatu yang fana. Begitu? Nah, ini berlaku umum begitu. Bukan hanya dalam masalah menggunakan sumpah tadi. Jangan berani menukar kepentingan akhirat dengan dunia, karena tidak ada bandingannya. Kesenangan dunia itu dibandingkan dengan akhirat, kata Nabi, perbandingannya adalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke lautan lalu diangkat jarinya. Nah, yang ikut nempel di jari orang itu, itulah dunia. Air laut itulah akhirat. Kira-kira seberapa besar pengaruhnya berkurangnya air laut karena ada yang ikut nempel di jari orang itu? Enggak terpengaruh sama sekali. Ya, gitu. Semua kesenangan dunia itu cuma hanya seujung jari itu dibandingkan akhirat. Ya, cuma tidak terlihat sekarang memang. Ya, makanya banyak yang males mengejarnya karena nggak kontan. Lebih seneng yang langsung begitu. Nah, langsung terisi dompetnya, langsung masuk ke rekeningnya. Nah, itu. Wah. Ya kalau pahala ibadah mau kayak begitu mah Bapak nggak usah kerja. Sholat zuhur masuk ke rekening 1 juta. Misalnya begitu. Udah sholat aja terus. Ya. Tapi kan bukan itu. Dan memang sholat bukan untuk mengejar dunia. Ya, bukan untuk mengejar dunia. Itu. Dah. Jangan justru rela mengorbankan sholat hanya untuk dunia. Ya. Gara-gara disuruh lembur
per jamnya dapat 50.000 sampai nggak sholat isya lewat, sholat subuh lewat. Aduh, 50.000 kalau misalnya 5 jam juga paling dapat berapa tuh berarti? Hah? Bisa menjamin hidup berapa lama itu segede itu. Kok mau-maunya ditukar dengan pahala akhirat yang nanti itu kalau dikasih abadi kesenangannya. Bukan sehari 2 hari di sorga itu, abadi. Ya Allah. Jadi jangan mau ya. Wala najziyannal ladzina sabaru. Nah, makanya lihat ayat lanjutannya ya, menarik nih. Bahwa apa yang ada pada kalian itu akan habis, apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Tapi faktanya manusia itu kebanyakan hanya melihat lahir saja. Gitu? Dan banyak kan kita juga tergoda kadang-kadang ya. Siapa sih yang nggak tertarik lihat duit begitu numpuk? Ya. Siapa sih itu yang nggak mau itu dibawain sekoper uang gitu? Ya pasti kita juga tergoda lah. Nah, makanya lihat lanjutan ayatnya, wala najziyannal ladzina sabaru, dan pasti kami akan memberi balasan pada orang-orang yang sabar. Sabar gimana? Ya sabar menahan diri, jangan sampai tergoda. Nah itu dia beratnya. Ya. Sabar karena lebih taat pada Allah. Itu enggak. Pokoknya enggak. Nah, orang mukmin ya, keengganan dirinya tidak mau melakukan maksiat seperti seseorang yang tidak mau dimasukkan ke dalam api. Nih, kalau ada api itu misalnya nggak usah dimasukkan lah korek api, suruh dibakar jarinya dengan korek gitu, mau apa enggak? Nanti dikasih uang, dapat uang nanti, tapi jarinya dibakar, mau enggak? Ya kalau yang akalnya sehat mah nggak mau lah ya. Itu enggak mau, dipaksa kayak apapun enggak. Kenapa? Dia tahu api itu panas gitu. Ya kalaupun sampai jarinya habis misalnya, iya kalau bisa disembuhkan lagi, kalau enggak kan gitu. Itu dunia, itu api dunia, itu tuh masih api dunia. Nggak ada orang yang mau kalau pakai akal mah. Kecuali udah nggak mikir gitu. Nggak ada yang mau. Nah, seperti itulah orang mukmin, enggannya untuk melakukan maksiat. Mau dipaksa kayak apapun enggak mau. Kenapa? Dia tahu akibat dosa itu neraka. Api dunia aja nggak mau, apalagi neraka. Semata kaki aja kan otaknya mendidih. Aduh, begitu orang mukmin mah. Jadi kalau ada ternyata orang mukmin kok masih berani berbuat dosa, nah itu kan berarti perlu dipertanyakan, itu mukmin bukan? Ya munafik berarti kalau begitu. Ya, kalau benar-benar beriman mah nggak akan berani. Ya, atau memang imannya lemah. Ya, nah inilah harus diperkuat imannya. Makanya apa balasannya? Lihat, bagi orang yang sabar itu bi ahsani makanu ya'malun, pahala mereka itu adalah yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Akan dilipat gandakan pahalanya dan akan diberikan pahala semua amal kebaikannya itu lebih sempurna, lebih baik.
bahkan lebih abadi. Bahkan orang sabar itu kan di ayat lain apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu hanyalah akan diberikan secara penuh balasan pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa batasan. Nggak pakai dihitung-hitung. Berarti banyak sekali nanti itu. Asal syaratnya apa? Sabar. Dah, ya. Lihat temen pakai kendaraan mewah itu, sabar. Nggak usah bertalik. Iya. Itu cuma mesin dibungkus kaleng. Lama-lama juga rusak itu. Iya kan? Gitu. Lihat rumah orang kaya, istana begitu megah sekali. Nggak usah terkesima, biasa aja. Ya. Itu bahannya sama dengan yang bahan rumah kita juga itu, gentengnya. Lama-lama juga rusak itu nanti. Begitu ya. Tidak ada yang istimewa dengan dunia itu. Nah begitu, sabar aja, sabar ya, sabar. Nah ini orang banyak yang nggak kuat dengan sabar itu ya, karena pada dibatasi sih sabarnya itu. Iya. Nggak kuat begitu, lihat temennya pada apa ya, pada cepet begitu majunya dalam urusan dunia itu. Gimana caranya sih? Oh ternyata begitu, akhirnya ngikut juga kan. Ternyata harus curang begitu, ternyata harus bohong. Kalau nggak begitu mah susah gitu. Makanya kalau ada orang terlalu jujur kan diomelin sama temen-temennya dah. Kamu mah terlalu jujur sih jadi orang begitu ya. Berarti kasarnya jadi orang tuh jangan jujur begitu, jangan terlalu jujur berarti gitu ya. Iya. Aduh, ya itulah dunia, memang terbalik ya. Bener, mataul gurur gitu. Kesenangannya menipu. Memang kenyataannya juga banyak yang menipu begitu. Yang dianggap buruk itu ya kalau terus menjadi kebiasaan dan banyak orang yang melakukan, itu sudah dianggap nggak buruk lagi jadinya, ya kan? Nah kita jangan mengikuti kebanyakan manusia, karena benar salah itu bukan karena banyak sedikitnya orang yang melakukan. Benar dan salah itu ya ada dasarnya. Itu orang punya prinsip, artinya ya. Kenapa begitu? Oh yang lain juga begitu. Nah itu nggak punya prinsip berarti. Ya. Masa kalau orang mau ke neraka juga mau ikutan? Masa saya ke surga sendirian begitu berarti? Ya? Yang lain ke neraka ikut deh. Ya kan begitu berarti kasarnya. Ya. Aduh. Lanjut. Man amila saliham min zakarin aw unsa. Ini ayat sering disampaikan nih. Ya, inilah toleransi dalam ajaran Islam. Ya. Jadi emansipasi. Nah, inilah ya. Dalam Islam itu tidak membedakan gender dalam urusan amal kebaikan. Lihat ayatnya. Man amila solihan, siapa saja yang beramal soleh, min zakarin, baik dia laki-laki, au unsa atau perempuan. Nah khunsa nggak ada,
Karena itu jadi-jadian. Khunsa mah banci. Yang ada itu unsa, ya. Lo pakai kho, nah khunsa, banci. Ya, siapapun berarti jenis manusia itu ya yang prinsipnya yang paling mendasarnya cuma dua, laki-laki perempuan, gitu ya. Nggak ada yang punya kelamin dua atau dua jenis kelamin. Kalaupun ada terlahir dua, pasti ada yang lebih dominan gitu. Gitu. Apalagi yang kebanyakan mah lain di luar lain di dalam kan? Nah, iya, luarnya aja pakai daster itu, dalamannya mau laki-laki itu. Iya, solehah lagi itu bancinya pakai kerudung lagi. Ya, siapa yang beramal soleh, mau laki-laki mau perempuan, wahuwa mu'min, dan dia itu adalah orang beriman. Nah ini penting nih, gak hanya asal berbuat baik, tapi syaratnya apa? Mukmin. Itu mukmin. Nah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa janjinya? Pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tuh, kehidupan yang baik. Di mana kehidupan yang baiknya ini? Hah? Disebut nggak di situ tempatnya? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibahnya itu di mana? Ada nggak disebutkan? Nggak ada. Ya berarti bisa mencakup dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Ya tapi banyak yang ibadah kok nggak kaya-kaya. Yang rajin tahajud hartanya segitu-gitu aja. Loh katanya dikasih kehidupan yang baik. Nah ini yang perlu diluruskan. Persepsi kita tentang kehidupan yang baik itu gimana? Apakah itu yang Allah maksudkan dengan hayatan thayyibah itu? Kan mungkin persepsi kita mah kehidupan yang baik di dunia tuh banyak kekayaannya, itu ya. Badannya sehat, gak banyak masalah, pinter, gitu. Uangnya gak habis-habis, istrinya lebih dari satu gitu, Pak. Oh, aduh. Hayatan thayyibah. Padahal ya, berlimpah harta, banyak jabatan, belum tentu itu baik. Ya enggak? Bisa jadi justru menambah masalah. Nambah istri emang nggak nambah masalah, Pak? Iya. Hakikatnya menambah masalah, kan nambah beban dong. Iya, resikonya berat punya istri lebih dari satu. Kalau nggak bisa adil nanti jalannya miring-miring di akhirat. Tuh kata Nabi begitu. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau ibu memang suaminya mau nikah lagi, tanya dulu, bapak siap miring-miring? Iya. Gitu. Jadi gimana dong hayatan thayyibah ini? Kalau menurut para ulama begini, hayatan thayyibah di dunia ya, kehidupan yang baik di dunia itu adalah salah satunya diberikan oleh Allah sifat qanaah. Memang rezekinya tidak berlimpah, tetapi seberapapun yang Allah berikan, dia terima dengan ridho dan dia syukuri, sehingga nikmat.
hidupnya itu nggak banyak ngeluh karena dia nggak pernah membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan apa yang ada pada orang lain. Dia hanya ridho menerima pembagian dari Allah. Karena yang bikin kita susah itu ketika kita membanding-bandingkan, ya kan? Kalau kita nggak pernah tahu apa yang ada pada orang lain, nggak akan jadi pikiran tuh apa yang seberapa milik kita. Udah syukuri aja. Dan jangan pernah mengeluhkan keadaan kita lalu memimpikan keadaan orang lain, karena belum tentu itu lebih baik kalau kita ada di posisi itu. Ya. Jadi selalu berhusnuzon bahwa apa yang Allah berikan untuk saya saat ini, inilah yang terbaik menurut Allah untuk saya. Gitu. Ya. Nah, itulah hayatan thayyibah. Itu hayatan thayyibah tuh. Dan bahkan Nabi sudah memberikan keterangan bahwa orang bertakwa itu ruziqa kafafan, akan diberikan rezeki berkecukupan, nggak berkelimpahan, tapi cukup aja. Itu ya, lagi butuh buat naik haji, ya cukup ada gitu. Ya walaupun harus melalui proses gitu, harus melalui proses lama, ya tapi akhirnya cukup. Ya, kalau berkelimpahan mah kan cepet begitu. Itu mau haji juga tinggal daftar tahun ini berangkat bisa. Kalau yang berkelimpahan mah kan begitu Pak. Tuh, yang harganya 500 juta gitu. Nah itu Pak, ya hayatan thayyibah tuh. Nah terus pertanyaannya, lalu bagaimana jika ada orang yang berbuat baik dan baik sekali itu, tapi nggak beriman? Gimana tuh Pak? Dibalas nggak sih kebaikannya? Iya, Allah balas, tapi hanya di dunia saja, di akhirat enggak. Ya. Iya, yang bukan muslim itu kan ada ya yang begitu, orangnya baik gitu ya. Kalau punya temen begitu mah tinggal disyahadatin aja, kasihan. Itu sayang, biar pahalanya ke bawah gitu sampai ke akhirat ya gitu. Karena kalau orang seperti itu, kalau dia masuk Islam tuh, dosa-dosa kesalahannya dihapus semua, kebaikannya tetap dicatat. Tetap dicatat. Enak ya? Iya enak kalau ada yang begitu. yang bukan muslim gitu. Banyak berbuat baik, kalau dia masuk Islam nggak ada dosa tuh, bersih. Semua kebaikannya dicatat, tetap enak begitu. Ya. Tapi ya kita mau udah terlahir jadi muslim, jangan pengen kayak begitu. Ya kalau murtad dulu mah lain ceritanya. Ya. Kalau murtad justru semua amal kebaikan selama kita Islam itu hapus semua. Kalaupun nanti balik lagi jadi muslim, itu dari nol lagi, nggak dihitung yang udah pernah dilakukan. Ya Allah, rugi banget ya. Rugi. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Bagaimana nggak lebih baik, Pak? Allah itu cuma minta kita sholat paling sekian puluh tahun, 70 tahun, 80 tahun. Balasannya abadi di surga selama-lamanya, nggak akan keluar lagi. Ya, ya lebih baik. Menutup aurat itu hanya sementara. Sabar dulu. Ya. Nanti nggak ada lagi kewajiban itu.
tinggal menikmati balasan dari Allah dan abadi selamanya. Banyak yang nggak sabar sih masalahnya nih ya, tuh nggak mau sabar gitu. Pengennya yang langsung dirasakan di dunia itu. Yang langsung dirasakan di dunia. Jadi apa kesimpulannya? Pertama, haram menjadikan sumpah atau janji sebagai jalan untuk mengelabui, menipu dan membuat kerusakan. Ya. Membuat kerusakan tuh ya macam-macam itu ya, termasuk kalau dalam perpolitikan mah ya merusak tatanan masyarakat, merusak sistem kenegaraan, bisa kan begitu. Mau undang-undang yang bikin manusia bisa diotak-atik sendiri tuh akhirnya kan ya. Sesuai kepentingan. Nah itu berbuat kerusakan itu. Yang kedua, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari kesenangan dunia yang diperoleh manusia dengan bermaksiat kepada Allah Ar-Rahman. Mau seberapa banyak pun itu, ya dengan maksiat itu didapat keuntungan, nggak akan ada keberkahannya. Yang kalau yang berjualan mah dengan bersumpah berbohong dapat untung, itu nggak akan berkah keuntungannya, ya tidak akan berkah. Lalu yang ketiga, besarnya pahala kesabaran karena taat kepada Allah Ta'ala, baik dalam hal melaksanakan perintah ataupun dalam meninggalkan larangan. Karena ketaatan pada Allah itu ditunjukkan dalam dua hal ya, melaksanakan perintah dan menjauhi yang dilarang. Itu dua-duanya ketaatan pada Allah. Keempat, janji Allah yang pasti benar bagi orang yang beriman dan beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, bahwa ia akan memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ada 4 poin kesimpulannya ya. Tuh, mangga silakan. Iya. Ketika seseorang itu bernazar atau bersumpah dan ternyata nazarnya itu sesuatu yang dilarang dalam agama, sama ya, berarti seperti itu, maka yang dilakukan adalah dia tidak boleh melaksanakan nazarnya, tidak boleh berarti memenuhi janjinya itu, dan wajib membayar kafarah puasa 3 hari ya sebagai gantinya itu, dan tentu tobat ya, istighfar itu yang benar. Tuh, kalau terlanjur sumpah itu ya, ternyata itu tidak benar, atau kalau tadi sumpahnya bohong ya terus sadar ya, tobat, itu berarti ya. Kalau sumpah palsu sih sebetulnya ya berarti kan ada kepentingan lain tuh, untuk tujuan kepentingannya itu dia berani bersumpah padahal tidak benar ya. Sebetulnya cukup bertobat saja sih kalau sumpah palsu, karena itu termasuk dosa besar ya, al-qaulu zur atau syahadatu zur ya. Nah, tapi kalau mau misalnya bayar kifarat silahkan ya. 3 hari ya. Kalau kifarat dari sumpah atau nazar itu sama. Bapak pun kalau bernazar juga, karena ada juga suami itu namanya dalam kasus suami istri mah bukan ilah tapi li'an. Li'an itu
sumpahnya suami untuk tidak menggauli istrinya dalam beberapa waktu tertentu, dan itu dijadikan alasan ketika misalnya ada yang mengingatkan, kenapa kamu nggak menggauli istri, kan saya udah sumpah. Nah, nggak boleh begitu gitu, dengan alasan sumpah lalu digantung istrinya, itu nggak pernah diperhatikan. Sama juga bernazar melakukan sesuatu gitu, padahal itu sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, karena nazar itu hanya boleh dalam urusan-urusan yang sifatnya sunnah, ya. Kalau dalam kemaksiatan ya tidak boleh pakai nazar. Saya menazar nanti kalau anak saya lulus itu, misalnya mau apa? Hah? Dan juga nggak sah nazar itu melakukan sesuatu yang wajib. Itu saya nazar kalau saya diterima kerja saya mau sholat zuhur nanti. Ngapain nazar sholat zuhur mah, ya? Lah udah wajib, ya? Nggak perlu nazar. Gitu. Makanya menurut para ulama, hukum asalnya nazar itu sebetulnya makruh. Ya, kenapa? Karena kan yang dibolehkan melakukan sesuatu yang sunnah. Kenapa makruh? Lah mengerikan yang sunnah kok harus dipaksa-paksa, harus sumpah gitu. Gitu, ya. Yang nggak harus pakai nazar, kerjakan aja yang sunnah. Itu. Tapi ya kalau memang untuk tujuan tertentu ya boleh, seperti Ali bin Abi Thalib yang bernazar, jika Allah menyembuhkan anak saya, kami akan puasa 3 hari. Nah, ada permohonan pada Allah, tapi dengan nazar boleh, Pak. Ya, nazar begitu. Jika Allah menyembuhkan penyakit saya nazar mau puasa 3 hari misalnya, silahkan. Gitu Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, enggak. Ya. Kalau kaitannya dengan kepemimpinan, kedudukan, itu banyak apa ya, harus dilihat dulu pendorongnya ya. Alasannya apa? Saya pengen maju lagi nih, baru jadi wali kota, saya pengen jadi gubernur misalnya. Nah, motivasinya apa? Itu yang harus dilihat ya. Kalau motivasinya karena saya ingin berbuat lebih banyak lagi untuk kemaslahatan umat ini, bagus dong. Dan memang kompetensi ada, kemampuan ada gitu. Yang lain ternyata yang maju dilihatnya misalnya bahkan gak ada yang punya kemampuan itu, ya silahkan, harus bahkan maju gitu ya. Nah, qanaah itu adalah ketika menyadari kenyataan ya, setelah hasil dari dia berupaya, berusaha, itu qanaah, menerima itu sebagai takdir dari Allah, ridho itu ya. Itu qanaah namanya, ridho dengan pembagian dari Allah. Itu pengen sih itu nyalonin, saya punya gagasan begini-begini, ya silahkan. Ternyata gagal, ya sudah, nggak usah stres gitu ya, terima aja, nggak usah ditarik lagi yang udah dikasih. Itu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah masih ada lagi nih
Ya, masih surat An-Nahl, lumayan panjang, Pak. Ya. Kalau mau yang tafsirnya yang aslinya begini, Pak, itu saya juga baru beli nih. Buku tafsirnya. Cuman bahasa Arab tapi. Oke, nggak apa-apa. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.